Terjemahan Kitab Al-Hikam, Hikmah 14, Alam terang karena nur ilahi. Alam itu semuanya dalam kegelapan tidak tampak, sedangkan yang meneranginya, yang menampakkannya hanya karena dohirnya al-haq Allah pada alam itu. Maka barang siapa yang melihat alam, lantas tidak melihat Allah di dalamnya, atau di dekatnya, atau sebelumnya, atau sesudahnya, maka sungguh ia telah disilaukan oleh nur cahaya dan tertutup baginya surya, nur cahaya, marifat oleh tebalnya benda-benda alam ini. Tambahan admin, dengan kata lain alam dunia menjadi bisa ada, atau maujud, dan bisa kita lihat seperti sekarang ini hanya karena wujud dan sahirnya Allah. Bisa disaksikan dalam keadaan fana dengan penglihatan basiro, dan itulah pandangan yang wajib dicari bagi orang yang ingin mengenal Allah, dan bisa disaksikan dalam keadaan tidak fana atau tanpa basiro seperti penglihatan mata orang awam di tingkatan syariat, yaitu hanya menyaksikan dengan mata jasad sementara hatinya hanya meyakini saja tanpa pandangan basiro karena basironya masih tertutup. Walaupun meyakini seperti itu sebenarnya adalah dusta, sehingga manusia dituntut supaya memfanakan diri supaya mata hatinya terbuka dan menyaksikan dengan pandangan basiro sehingga hati menjadi jujur terhadap pengakuan kesaksian itu. Tanpa zahirnya Allah maka tidak ada tanah air api dan angin, tidak ada manusia hewan dan tumbuhan, tidak ada siang dan malam, tidak ada gunung laut langit dan daratan. Lalu, seperti apa penampakan dunia yang seperti itu? Apakah hanya ruangan kosong? Jawabannya adalah, bahkan dunia pun bukan berbentuk ruangan kosong, karena ruangan kosong itu pun tidak akan ada, atau maujud tanpa adanya Allah. Di sini terdapat rahasia pada kata zahirnya Allah, yang sekalipun dijelaskan hanya akan dimengerti oleh orang-orang yang telah usyul dan akan didustakan dan menjadi fitnah bagi orang awam. Sabarlah terhadap yang telah kau ketahui sementara ini dan teruslah mengesahkan Allah, hingga sampai waktunya Allah membukakan rahasia itu padamu. Kembali ke uraian Al-Hikam, syarah, alam semesta yang mulanya tidak ada dan memang gelap, sedang yang menamparkannya sehingga menjadi nyata, hanya kekuasaan Allah padanya, karena itu barang siapa yang melihat sesuatu benda alam ini, lantas tidak terlihat olehnya kebesaran dan kekuasaan Allah yang ada pada benda itu, sebelum atau sesudahnya, berarti ia telah disilaukan oleh cahaya. Bagaikan ia melihat cahaya yang terang benderang, lalu ia mengira tidak ada bola yang menimbulkan cahaya itu. Maka semua seisi alam ini bagaikan cahaya, sedang yang hakiki, yang sebenarnya terlihat itu hanya semata-mata kekuasaan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Arti melihat Allah di dalam al-kaun alam, yaitu, segala sesuatu yang ada ini berjalan menurut hukum Allah, jadi hatinya hamba ketika melihat alam, langsung dia tahu Allah yang membuat. Akahu khalaqa kulli syai', Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Orang yang melihat Allah di dalam alam tidak melihat sebab musabab lainnya, selain Allah keluar dari hukum sebab akibat kausalitas. Melihat Allah di dekat al-kaun alam, yaitu, sadar bahwa Allah lah yang mengurusi dan mengatur semuanya sesuai dengan kehendaknya. Dengan kesadaran yang seperti ini hati akan terdorong untuk selalu muraqabah dengan rasa syukur dan selalu berusaha melaksanakan kewajiban dari Allah, dan akhirnya akan hilang kesenangan-kesenangan nafsu. Melihat Allah sebelum al-kaun alam, sebelum sesuatu diwujudkan, yaitu, melihat kita melakukan sesuatu yang diinginkan itu tidak akan terjadi tanpa dikehendaki oleh Allah. Dengan kesadaran seperti ini hati bisa bertawakal, menyerahkan semua pada Allah atas apa yang diinginkan, karena yakin semua yang wujud itu pasti Allah yang mewujudkan. Melihat Allah sesudah al-kaun alam, yaitu, sebab melihat Allah hamba tidak merasa bahwa dia melakukan sesuatu amal, karena sadar bahwa Allah lah yang menjadikan amal itu qadrat.